ini itu gagal jadi penyanyi terkenal di Malaysia, malah ganti profesi jadi dukun, dan justru orang-orang percaya katanya dia bisa mendatangkan kekayaan. Bahkan dia ngeklaim katanya dia punya peci sama tongkatnya Insinyur Soekarno. Inilah dia, Mona Fandey. Nama aslinya sebenarnya adalah Masnah Ismail. Dia itu wanita kelahiran tahun 1956 di Perlis, Malaysia. Sejak kecil itu mimpinya cuma satu, yaitu menjadi terkenal. Yaitu demen nyanyi, demen nari, dan juga pergi dari satu panggung ke panggung lainnya. Di usia muda, dia itu menikah dengan seorang pria bernama Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman, yang kemudian dikenal dengan nama Afandi. Suaminya inilah yang akhirnya membiayai ambisinya si Mona untuk menjadi orang terkenal di Malaysia. Dimulai dengan mengganti nama masnahnya yang akhirnya diubah menjadi Mona Fandey, supaya terlihat lebih modern dan lebih menjual lah di kuping masyarakat. Di tahun 1987, dia merilis album pertamanya yang berjudul Diana. Lagunya itu sempat tampil di beberapa stasiun TV dan namanya mulai dikenal sama orang. Tapi pada saat itu persaingan juga ketat banget, sehingga dia sulit untuk bersaing dengan orang-orang yang memiliki bakat yang sama atau bahkan lebih dari dia. Cukup 2 tahun, akhirnya karirnya pun meredup. Talenta baru bermunculan, panggung menghilang, popularitasnya runtuh. Dan Mona yang punya cita-cita ini dari kecil gak siap menghadapi semuanya. Bersama suaminya Afandi, akhirnya dia beralih profesi menjadi seorang yang dikenal dengan istilah bomoh atau semacam dukun tradisionalnya Malaysia, guys. Di tahun 80-an, 90-an itu suasana mistis bahkan di Malaysia itu masih sangat kuat. Bahkan yang percaya itu bukan orang-orang rakyat biasa yang di perkampungan, justru orang-orang elit yang ada di jabatan tinggi di pemerintahan itu bisa percaya dengan kata-kata si bomoh ini. Bomoh ini dipercaya bisa membawa mereka kepada tingkat kekuasaan yang lebih tinggi, memberi mereka keberuntungan dan bahkan bisa mengusir roh jahat di sekitar kita. Mona melihat ini merupakan peluang besar. Dia bisa terkenal sekaligus dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi berbeda dengan bomoh-bomoh lainnya pada saat itu, dia mau tampil berbeda. Dia berpenampilan glamor, seakan-akan dia akan di-shoot sama stasiun TV. Bajunya yang mencolok, perhiasan yang ada di mana-mana, makeupnya yang selalu dia tebalkan di muka menjadi ciri khas dia. Menurut dia, ritual yang dia lakukan itu bukan sekedar ritual bomoh biasa, tapi lebih ke pertunjukan yang dia berikan kepada orang lain yang membayar dia. Dan bener aja, banyak yang percaya dia, kliennya datang sedikit demi sedikit, dan kebanyakan adalah orang-orang yang justru udah kaya, pengen tambah kaya. Pejabat, politisi, semua datang ke rumah dia. Uang, mobil mewah, belanja tanpa batas, setiap tinggal itu maunya di hotel bintang 5. Semua dia penuhi dengan profesinya saat ini. Menurut dia, musik itu pada saat itu gak ada apa-apanya, tapi dunia bomoh inilah yang menghasilkan. Salah satu calon kliennya adalah seorang pria bernama Mazlan Idris, berusia 49 tahun. Dia merupakan seorang anggota Dewan Negeri Batu Talam, Pahang, Malaysia. Dia tuh bukan orang biasa ya, dia itu berpendidikan tinggi, pernah kuliah di Amerika Serikat, tapi ambisinya pada saat itu adalah menjadi Menteri Besar Pahang. Tapi pada saat itu dia ngerasa kemampuan dia pada saat ini aja itu gak cukup untuk memenangkan posisi tersebut. Dia memerlukan sebuah jaminan. Menurut dia, jaminan tersebut dia bisa peroleh di tangan Mona Fandey. Mona sangat membuka lebar kesempatan ini. Mona bilang dia itu punya 2 jimat yang bisa memenangkan ini, yaitu sebuah tongkat dan juga sebuah songkok hitam yang dia klaim adalah milik mantan presiden kita, Insinyur Soekarno. Dimana itu adalah klaim yang gak pernah terbukti sebenarnya. Tapi ini justru meyakinkan Mazlan. Biayanya itu 2,5 juta ringgit, guys, pada zaman itu. Dan itu aja udah miliaran rupiah. 500.000 ringgit dia bayar secara tunai, ditambah 10 sertifikat tanah sebagai jaminan. Plus dia tambahin 300.000 ringgit untuk ritual mandi bunga yang akan dilaksanakan kepada dirinya. Semuanya beres, pembayaran lancar, dan akhirnya ritual dijadwalkan pada malam 2 Juli 1993. Malam itu Mazlan datang ke rumah setengah jadi di daerah Raup, Pahang, yang dimana itu adalah rumahnya si Mazlan sendiri yang berdiri di atas tanah yang dia beli juga tentunya. Pada saat masuk ke dalam ruangan setengah jadi tersebut, dia diminta berbaring. Matanya itu ditutup dan tubuhnya itu ditaburi bunga sebagai bentuk bagian dari ritual. Mona itu berkata dengan pelan-pelan, "Bersabarlah, sebentar lagi uang akan jatuh dari langit." Tapi yang jatuh bukan uang. Dalam keadaan mata tertutup yang otomatis dia gak bisa melihat sekelilingnya ada apa, sebuah kapak diayunkan oleh Juraimi Hasan, asisten Mona Fandey. Leher Mazlan pun tertebas, kepalanya terpisah dari tubuhnya secara instan. Belum beres, tubuhnya itu akhirnya kulitnya itu dipisahkan dari bagian tubuh yang lainnya. Dan bagian yang lainnya itu dipotong menjadi 18 bagian dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong. Potongan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sebelumnya sudah digali sedalam kurang lebih 2 meter.
meter. Dan akhirnya di atasnya itu dicor sama beton. 1 hari setelah ritual tersebut dijalankan, Mona Fandey jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Untuk apa? Yang tentunya untuk belanja lah. Beli mobil Mercy lagi dengan dibayar tunai, beli ponsel yang mahal, perhiasan, pakaian, furnitur rumah. Bahkan dia sempat melakukan facelift nih untuk wajahnya supaya terlihat lebih merona lagi. Di lain tempat, Juraimi, pengeksekutor, itu lumayan bengang-bengong karena dia cuma dibayar beberapa ratus ringgit doang. Di sisi lain, hilangnya Mazlan dari keluarganya ini mulai dicurigai sama keluarganya. Mazlan hilang, gak ada kabar, gak datang ke acara-acara yang harusnya dia penuhi, dan di rekening banknya itu terlihat katanya ada penarikan uang tunai sekitar 300 ribu ringgit. Laporan orang hilang akhirnya dibuat sama keluarga. 22 Juli 1993, Juraimi itu ditangkap sama polisi, tapi bukan karena kasus ini ya, karena kasus narkotika. Dan dalam keadaan yang setengah mabuk, dia itu akhirnya berucap kata-kata yang mestinya dia nggak sebutkan pada saat itu, yaitu mengakui apa yang dia lakukan terhadap Mazlan Idris. Awalnya polisi gak langsung percaya gitu aja. Apalagi kan ini omongan dari orang yang setengah sadar ya. Tapi apa yang dia omongin ini bener-bener terlalu spesifik. Juraimi bahkan bisa menunjukkan lokasi tempat dia itu ngecornya di mana. Ya mau gak mau polisi mengikuti pada saat itu. Karena pada saat itu emang kasus sedang dibuka. Juraimi akhirnya mengguide si polisi ini menuju sebuah lokasi gudang. Beton yang ada di situ akhirnya perlahan dibongkar. Dan bener aja, polisi menemukan 18 potongan tubuh, kapak dan parang, sertifikat tanah, dan barang-barang korban yang lain. Mona Fandey, Afandi suaminya, langsung ditangkap keesokan harinya di Kuala Lumpur, Malaysia. Gempar. Persidangan dimulai pada Agustus 1993. Berlangsung selama kurang lebih 65 hari, 70 saksi, 295 barang bukti. Dan apa reaksi Mona terhadap semua ini? Kamera yang melihat ke arah dia semuanya pada saat itu di Malaysia, justru dia nikmati. Dia gak pernah berkurang tampilan glamornya. Dari mulai baju, make up, semuanya on point. Gak lupa dia juga selalu tersenyum loh ke arah kamera. Gak malu-malu. Bahkan melambaikan tangan seakan-akan dia itu artis yang lagi disorot karena prestasinya. Ucapan terkenal dari dia adalah, "Looks like I have many fans." Dia bahkan meminta sebuah koran untuk menaruh foto wajahnya itu di bagian depan. Sidang ini itu makin disorot sama warga karena kelakuan dia. Lebih kayak ke sirkus dibandingkan proses hukum yang lagi berlangsung. 9 Februari 1995, juri hanya membutuhkan waktu sekitar 70 menit untuk menentukan. Mona Fandey akhirnya dihukum mati, Afandi hukum mati, dan Juraimi Hasan juga hukuman mati. Tapi setelah diumumkan, Mona Fandey tersenyum lagi. Dia bahkan berkata kayak gini, "Saya senang. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Banding diajukan tahun-menahun, gak ada yang diterima." Sampai akhirnya 2 November di tahun 2001, pukul 5:55 pagi, ketiganya dieksekusi gantung. Dan kata terakhir Mona adalah, "Aku gak akan mati." Banyak banget cerita di belakangnya kalau misalkan penjara tempat sebelum dia dieksekusi itu, akhirnya muncul suara-suara orang menyanyi. Terus ada yang menampakkan diri seakan-akan itu Mona Fandey setelah dia dieksekusi. Bahkan karena kasusnya Mona Fandey ini, salah satu keputusannya adalah di Malaysia sekarang itu gak ada sistem juri. Terus mengubah cara media itu meliput seorang kriminal. Dan Mona Fandey akhirnya mendapatkan perhatian yang selama ini dia inginkan dari kecil.